Shalom sahabat online di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih menikmati anugerah Tuhan. Dan saatnya kita persiapkan seluruh hidup kita untuk kita menyembah Tuhan kita. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama hari ini. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan pada saat ini. Untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami mempersiapkan seluruh hidup kami, hati kami, untuk kami menyembah Tuhan. Dan kami membawa segala korban pujian kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Mari katakan sama-sama, hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari panggil Dia bersama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dari olehkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
sama-sama di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali katakan dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali katakan sama-sama, tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sembah Tuhan. Haleluya. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ku yaralah wasikana yaralamu. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban pujian kami bagi-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hosana bagimu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Terima kasih Tuhan. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa. Karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bapak-Ibu saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Menit-menit ke depan kami minta ya Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga hari ini setiap umat-Mu mengalami perjumpaan, bahkan mujizat daripada Tuhan. Kami punya keyakinan yang penuh bahwa mujizat Allah masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya setiap saudara baik-baik saja dan diberkati dalam segala kemurahan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahkan setiap orang dilahirkan tidak bisa memilih dari suku apa. Kebetulan saya suku Jawa yang ada di Sumba. Pendeta Henggi adalah suku Rote yang ada di Sumba juga. Dan beberapa orang yang lain semuanya berbagai macam hal suku. Dan punya culture, punya budaya yang berbeda-beda. Kemarin saudaraku yang diberkati Tuhan, ada anak praktek yang ada tinggal di tempat saya. Dia bilang, Bapak, kalau kita ada mobil baru, biasanya mendoakan saudaraku dikasih dikasih telur supaya aman, pecahkan telur. Tapi di Turki berbeda saudaraku. Di Turki itu setiap orang mau pergi dikasih air dengan ngomong seperti ini. Berangkat selamat dan pulang selamat. Pulangnya juga sama, disiram air saudaraku, dikipas-kipaskan air. Setiap orang punya budaya yang sendiri-sendiri dan tentunya punya alasan yang sendiri-sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan banyak hal yang tentunya budaya belum tentu berlawanan dengan Alkitab.
ada yang berlawanan dengan Alkitab dan ada yang tidak, saudaraku. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang satu budaya kerajaan, kingdom culture, saudaraku. Kita menerima kingdom culture, budaya kerajaan. Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, dari kampung mana, dari bangsa apa, sering saya katakan jika saudara dan saya ada di dalam Kristus, dengar baik, jika ada di dalam Kristus, saudara, budaya kita menjadi diubah, yaitu budaya kerajaan. Nah saudaraku, coba kita lihat satu hal ketika kita percaya Yesus, ada satu kalimat yang membuat kita bersuka cita. Dikatakan kata selamat itu diterjemahkan dengan kata mosia. Keselamatan adalah mosa'ah. Diselamatkan dari apa? Yang pertama, saudaraku dengar, ketika Tuhan berkata, saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata mosia artinya saudara dan saya dilepaskan dari semua sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama saudaraku, ketika kita percaya Yesus, ketika kita mengartikan, mendefinisikan arti kata selamat, itu paket komplit di dalamnya, yaitu melepaskan kita dari sakit penyakit. Mata jasmani saya melihat begitu banyak orang-orang yang didoakan dan mengalami kesembuhan bukan karena pendeta, tetapi karena nama Yesus yang berkuasa. Maka katakan bersama-sama, jangan main-main dengan Yesus. Jadi apapun saudara, mungkin hari ini saudara datang, saudara mengikuti program ini dan berkata, Pak saya sedang sakit, Pak saya sedang divonis dokter sakit kanker dan sebagainya. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, paket komplit termasuk kesembuhan dari sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Wanita pendaraan 12 tahun berkata, she scrolling, asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Lepaskan dari sakit penyakit dan kerasukan setan. Baru saja saya konseling dengan seseorang dan bilang bahwa orang tuanya, saudaraku, kadang-kadang lambat respon. Ketika terjadi kejadian yang memukul dia, sehingga saudaraku kejadian yang membuat traumatis maksud saya. Dan akhirnya saudaraku mengalami sedikit gangguan di dalam fokusnya. Ketika Yesus hadir termasuk keselamatan. Menyelamatkan hidup dari fisik dan bahaya serta kematian. Artinya masa depan kita adalah masa depan yang cerah di dalam Yesus. Fisik diselamatkan, bahaya kematian. Artinya apa? Surga itu nyata buat setiap orang yang percaya, yang setuju katakan amin. Juga keselamatan spiritual dan juga keselamatan jiwa. Rupanya saudaraku ketika Tuhan berkata akulah jalan ke depan dan siapa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, itu paketnya komplit. Menyelamatkan, mengeluarkan ketika doa, menyelamatkan dari kematian, menyembuhkan, memulihkan kesehatan, keselamatan, kematian, dosa dan penghukuman. Saudaraku dibereskan oleh Tuhan. Makanya saya istilahkan kata sojo yang ada di layar saudara itu menunjukkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah paket komplit tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya ketika kita mati masuk surga, no. Tetapi ekonomi saudara dipulihkan, sakit saudara dipulihkan, jiwa saudara dipulihkan. Orang yang sulit bersukacita dan akhirnya dia bersukacita. Nah pertanyaannya buat kita, what is the kingdom culture? Apa itu budaya kerajaan? Saudaraku, salah satunya yang kita bahas budaya kerajaan adalah sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan doang omdo, tetapi dari kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Oleh karena itu saya percaya sementara firman Tuhan dibagikan buat saudara dan saya, hari ini kita sharing bersama-sama, saudara sedang menerima kuasa Allah yang tidak terbatas.
Amin. Satu saat di salah satu kota di Jogja, Solo maksud saya. Waktu saya ngisi youth camp, ada anak muda yang dijamah Tuhan sebelum khotbah. Dia bilang, pendeta saya mau bicara. Tidak taunya ketika pujian penyembahan dinaikkan di saat youth camp, anak itu mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Sebab kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, isi kerajaan Allah, di dalamnya kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Katakan kuasa hari ini. Tepuk dada saudara, kuasa Allah masih berlaku dalam seluruh kehidupan saya. Kalau saudara sedang sakit, dengarkan program ini dan dikatakan kerajaan Allah bicara tentang kesembuhan atas hidup saya. Kalau saudara sedang bergumul tentang ekonomi saudara, katakan sama-sama kerajaan Allah sedang berbicara pemulihan buat ekonomiku dan masa depanku. Haleluya. Jadi saudaraku, bukan sekedar perkataan tapi tentang kuasa. Dan pertanyaan bagaimana setiap saudara dan saya tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, menikmati bukan hanya perkataan firman tetapi kuasa Allah. Matius 3 ayat yang kedua berkata seperti ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Baca sama-sama dengan saya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam terjemahan lain, saudaraku tidak berkata sudah dekat. Dikatakan di tulisan yang di atas, is at hand. Tangannya semua begini saudara. Coba lihat tulisan di tangan saudara, tulisan apa? Huruf M. Apa artinya huruf M? Saudaraku, mujizat. Katakan sama-sama, mujizat. Jadi ketika Tuhan berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, Tuhan sedang berkata bahwa kerajaan Allah sedang ada di tangan saudara dan saya. Artinya apa? Kesembuhan ada di tanganmu, mujizat ada di tanganmu, masa depan ada di tanganmu, kebahagiaan ada di tanganmu, sukacita ada di tanganmu. Yang setuju katakan amin. Keren banget. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, bukan sudah dekat, saudaraku, tetapi ada di tangan saudara. Bagi saudara hari ini yang sedang menantikan pertolongan dan mujizat Tuhan, katakan sama-sama, mujizat so dekat. Mujizat so dekat. Kalau biasanya sumber air so dekat kakak, hari ini katakan mujizat so dekat. Karena ada di tangan saudara. Mungkin saudara kata, Pak Pendeta, Pak Wahyu, enggak mungkin. Saya sudah berdoa berulang kali, namun hari ini belum terjadi mujizat. Katakan saudara-saudara, bukan sudah dekat, tapi ada di tangan kananmu. Amin. Semua buka tangannya, mujizat ada di tanganku. Pemulihan ada di tanganku. Kebahagiaan ada di tanganku. Sukacita ada di tanganku. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau bicara masalah kerajaan Allah. Saudaraku, kerajaan Allah sangat keren dan sangat luar biasa. Kalau kita melihat Ibrani 12 ayat 12 tadi dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, keren banget, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi anggota kerajaan Allah. Dan inti daripada kerajaan Allah adalah pintunya, gate dari sebuah kerajaan Allah adalah bertobatlah. Ketika pertobatan menjadi satu pintu, menjadi apapun alasannya. Saudara mungkin sudah bertanya, pendeta, saya sudah bertobat 20 tahun yang lalu. No. Pertobatan bukan hanya dilakukan sekali, setuju dengan saya? Tapi pertobatan setiap saat kita bertobat di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan hadir dan menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi pintunya memang pertobatan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan apa? Isi daripada kerajaan Allah. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Keren banget. Jadi sekalipun bumi bergoncang, sekalipun orang lain mengalami goncangan,
Tadi saya mendoakan orang yang berkata, Pak Pendeta, terlalu banyak masalah dan rasanya saya sudah tidak kuat dan rasanya saya pengen bunuh diri. Saya bilang stop, jangan katakan itu. Karena kita tinggal dalam kerajaannya tidak tergoncangkan. Biar bumi bergoncang, engkau tetap Yesusku. Katakan sama-sama, biar bumi bergoncang, kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Boleh ekonomi bergoncang, boleh politik bergoncang, tetapi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, marilah kita, pintunya yang selanjutnya adalah mengucap syukur. Rupanya anggota kerajaan Allah, isi daripada kerajaan yang tidak tergoncang adalah mengucap syukur. In everything give thanks. Rahasia kekuatan kemenangan dalam hidup ini adalah mengucap syukur. Sering katakan menjadi satu handrem buat kita ketika kita mengucap syukur. Ketika kita difitnah, Tuhan berkata, terima kasih Tuhan kuatkan aku. Ketika kita dihadapkan situasi yang sulit, katakan terima kasih ya Tuhan. Ketika menghadapi apa saja, ketika kita berkata, terima kasih Tuhan, ada satu kekuatan yang dahsyat yang terjadi dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Selain ucapan syukur, dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Respek kepada Tuhan. Ketika ibadah disertai dengan respek, hormat, takut akan Tuhan, saudaraku, menjadi satu kuasa ibadah yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi rupanya pintu untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah pertobatan Allah. Kerajaan Allah ada di tanganmu. Dan isinya apa? Penuh dengan ucapan syukur. Orang ucap syukur itu wajahnya awet muda, saudara. Satu saat di tengah pesta Tingjing, saya menyampaikan firman Tuhan di situ dan kemudian makan bersama dengan beberapa pengusaha. Saya bilang saya sudah 17 tahun ada di Pulau Sumba. Ada 2 pengusaha di kota kami mulai mendekati saya dan berkata, Pak Pendeta ini awet muda ya. Rahasianya apa? Saya bilang rahasianya terus bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Ketika mengucap syukur, saudaraku, ketika kita bersuka cita, karena kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah bohong, Tuhan kita punya rencana yang hebat dalam hidup kita, dan pernah jangan curi gestion kepada Tuhan. Saudaraku, not good idea but God idea. Suka-sukamu Tuhan, hidup ini akan menjadi indah karena mengalir bersama dengan Tuhan. Amin. Isinya kerajaannya tidak tergoncangkan adalah ucapan syukur dan beribadah dengan respek dan hormat kagum akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya terus menyambut saudaraku, setiap saudara-saudaraku yang ada di Sidoarjo, Pak Tony dan kawan-kawan dan ibu yang ada di Bali, saudaraku, dan juga yang ada di Flores dan di beberapa kota lain di Singapura, Malaysia, Taiwan dan Lombok yang setia mengikuti program ini dan mereka selalu bilang sangat diberkati. Dan saya kaget sekali tadi baru cerita sama Pak Pendeta Hengki. Ada seorang penggali sumur, istrinya bilang, Pak, saya ini sering dengarkan khotbah Pak. Bukan orang percaya Yesus. Oh iya, puji Tuhan. Mungkin pikir Pak saya tidak berteman. Keren banget. Lintas budaya mereka dengarkan kebenaran ini. Nah, oleh karena itu sahabat Kristus, doa saya kepada orang dari kota-kota yang saya sebutkan, Anda semakin diberkati di Bali dan semuanya, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Ada 3 budaya kerajaan yang saya pengen sharingkan kepada saudara yang tertulis dalam Matius 6 ayat 1 sampai yang ke 18, saudaraku. Nah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, budaya ini ada sebuah buku yang menceritakan bahwa ketika bukunya cybernetis. Nah, saudaraku, rupanya mengajarkan begini. Kalau orang tidak biasa
melakukan sesuatu, dia ulang pakai alarm, misalnya taruh aja bangun pagi, tidak biasa bangun pagi jam 5. Dia pakai alarm, ulang-ulang, sampai yang ke-21 kali akan menjadi habit. Makanya budaya kerajaan ini harus kita ulang agar menjadi satu kebiasaan. Tapi selanjutnya buku ini juga Psycho-Cybernetis juga menuliskan bahwa kalau orang tidak bisa apa-apa, contohnya marketing, dunia marketing. Dia belajar terus sampai 10.000 kali akan menjadi ahli. Kalau orang tidak biasa khotbah, dia lakukan ulang belajar sampai 10.000 kali, dia akan ahli berkhotbah. Demikian juga budaya kerajaan yang akan kita pelajari. Saudaraku, supaya menjadi sebuah habit, oleh karena dilakukan berulang kali, aku mencoba, kita ulang-ulang. Supaya menjadi sebuah habit, budaya kerajaan merasuk dalam daging kita dan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Budaya kerajaan yang pertama yaitu apa yang disebut dengan holiness. Katakan holiness. Kata holiness atau kata kudus dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah kadoshi. Dalam terjemahan bahasa Yunani kata pakai yang hagios yang artinya dipisahkan, dikhususkan, dan terpotong. Saya ulang, kata holiness kesimpulannya kata kudus adalah dipisahkan, dikhususkan, dan terpotong. Artinya gini sahabat Kristus. Orang-orang percaya ketika bicara masalah holiness, ketika bicara kita ini orang kudus, saudara dipisahkan dari dunia ini yang tanpa kompromi. Berbeda dengan orang lain yang masih kompromi tentang dosa. Contoh, yang biasa mabuk lagi, saudara dikhususkan. Bukan berarti tidak boleh minum sedikit anggur, boleh. Rasul Paulus ngajarkan. Kalau orang lain masih, apalagi saudara, melakukan hal yang lain. Saudara dan saya dipisahkan. Ini culture, ini budaya kerajaan Allah, yaitu gaya hidup kudus. Amin. Dikhususkan dan terpotong. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 1:16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Amin. Dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan buat kita bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Ini bicara masalah posisi kita. Mungkin kata-kata doanya biasa, tetapi karena posisi yang benar, doa itu menjadi senyawa dengan karakteristik Tuhan dan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya mungkin saudara berkata, kenapa saya mengajari jemaat yang saya layani, saya bilang seperti ini. Kalau pendeta mimbarmu ada di gereja, tapi kalau para pengusaha mimbarmu ada di lacimu. Saudaraku, mereka lah satu-satu melapor, Pak itu bilang katanya tolong saya beli 1 juta kasih nota 2 juta. Saya bersyukur sedang menanamkan sebuah nilai kingdom di gereja ini bersama dengan teman-teman dan di cabang-cabang. Saya bilang semua by nota karena kita harus bertanggungjawabkan 50 perak sekalipun. Keren banget. Dan itu menjadi sebuah habit saudaraku. Karena ulang-ulang. Jadi siapapun saudara yang ada di dalam Kristus, budaya yang pertama yang orang tidak terlalu suka adalah budaya holiness. Bisnis yang tanpa kompromi, melayani yang tanpa kompromi, saudara hidup yang tanpa kompromi, punya integritas di dalam kehidupan kita. Don't worry, be happy. Karena ada yang namanya the hidden power of holiness. Ada kuasa yang tersembunyi di balik daripada hidup kudus. Yang pertama, the key to the miracle. Kekudusan kunci untuk melihat mujizat Tuhan. Kuduskanlah dirimu sebab besok dalam Yosua pasal 3 ayat 5
Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Rupanya sahabat Kristus ketika dimulai dengan kekudusan, ada the hidden power of holiness, yaitu apa yang disebut dengan miracle, mujizat Tuhan. Yosua memenangkan peperangan, kuduskanlah dirimu. Karena kekudusan artinya Tuhan menjadi bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan kompromi dengan kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita karena senyawa dengan sifat Tuhan. Tapi yang kedua, the key to untuk melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. The hidden power of holiness. Yang kedua, seorang yang kudus hatinya akan melihat Tuhan. Saudara masih ingat ketika Musa, saudaraku, dan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan berkata, eheye aser eheye. Dia berkata tempat itu kudus, saudaraku. Dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, 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 amin. Jadi untuk melihat Tuhan tidak perlu datang ke kuburan atau tengah malam, saudaraku. Tetapi ketika hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Amin. Tapi yang ketika the hidden power of holiness, no fire. Artinya gini saudaraku, orang tidak akan bisa semangat, orang tidak akan bisa bersuka cita jika tanpa sebuah kekudusan, munafik. Makanya budaya yang pertama adalah holiness. Dan dibalik the hidden power, kuasa yang tersembunyi di balik kekudusan adalah mengalami mujizat, melihat Tuhan dan hidupnya akan tetap semangat. Tetapi budaya yang kedua adalah forgiveness. Benci tapi rindu jua. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, budaya yang mesti kita ulang-ulang lagi, culture yang perlu diulang kembali selain holiness adalah forgiveness. Forgiveness, mengampuni. Tidak Pak, saya lihat bayangannya saja saya tidak mampu mengampuni. Mungkin ada yang berkata lagi seperti ini, Pak, saya terlalu dikecewakan, saya terlalu sakit hati. Yang kini ku rasakan tak sesakit yang aku derita. Mungkin kita terlalu sakit, tapi kata yang paling indah, saudaraku, forgiveness. Budaya yang harus kita, tapi berat Pak, kerjakan. Karena di balik pengampunan akan terjadi pemulihan, terjadi mujizat, dan terjadi sesuatu. Budaya yang kedua adalah mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Lagunya gimana Pak? Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Rupanya dari Markus 11:20, jika engkau tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni. Seberat apapun. Yuk, ketika kita tidak mengampuni, satu, Bapa tidak mengampuni. Yang kedua, setan yang disukakan. Yang ketiga, tidak terjadi terobosan. The hidden power of forgiveness. Coba lihat Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sahabat Kristus, rupanya ketika kita mengampuni, saudaraku, sanggup menyembuhkan segala sakitmu. Saya punya
tante, adiknya ibu saya, terakhir maaf kata ngalami sakit kanker payudara. Dan rupanya selidik demi selidik dimulai dari sebuah kepahitan. Seperti lagu yang saya nyanyikan. Benci, 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 tapi rindu jua. Saat ingat kau sakiti hatiku. Di antara rindu dan benci di sini membuat hatiku merana. Ketik rek spasi wahyu akan dapat jawaban dari handphone saya sendiri. Rupanya ada banyak orang yang kepahitan, orang yang sakit komplikasi gara-gara sakit hati dan tidak mengampuni. Bu, Pak, check and recheck. Siapa tahu sakitmu, kalau kau tidak bahagia hari ini, engkau mengalami berbagai macam sakit, mungkin ada pahit di dalam hati. Mengampuni, Tuhan akan menyembuhkan janjinya. Yang setuju katakan amin. Beberapa kali saya saksikan di salah satu kota Madiun. Ada seorang wanita yang sudah didoakan 21 tokoh agama. Dan hari itu saya masih sangat imut-imut dan muda jadi PDP. Dan saya sama Dokter Tan, orang tua daripada Dokter Tanjung. Tuhan suruh ngomong sama ibu ini. Saya bilang, Ji, tadi ada benci ya. Itu sudah mau sekarat. Dia nangis saudaraku menjadi-jadi. Dan pada akhirnya dalam 2 minggu kemudian, 7 hari dan 2 minggu, dia mengalami berangsur-angsur dipulihkan oleh Tuhan. Dengar baik, mari Bu, Pak, Bapak, Ibu, kita cek and recheck hati kita. Siapa tahu apa yang kita alami karena kita tidak bisa mengampuni seperti lagu tadi, mengampuni lebih sungguh. Jadi budaya yang pertama adalah holiness. Budaya yang kedua adalah forgiveness. Yang ketiga adalah saudaraku the gift of giving. Budaya kerajaan itu orang kerajaan Allah itu tidak pelit, tidak kapoi. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Budaya yang terakhir, yang ketiga adalah the gift of giving. Suka memberi. Saudaraku, suka menabur. Suka menanam benih. Itu yang terjadi. The hidden power of giving. Yang pertama akan terjadi multiplikasi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di dalam itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. In Ishak. The hidden power of giving, rahasia di balik orang yang suka memberi, suka menabur, saudaraku, ngalami multiplikasi. Saya ngalami kemurahan Tuhan. Hampir setiap 1 hari ada 2 kali jemaat minimal mengirimkan berkat makanan apa saja, kue-kue, sampai sekarang tambah besar seperti ini. Menurut saya ini pemeliharaan Tuhan. Dan ketika saya di pulau ini, ada 1 orang yang setiap bulannya menabur untuk saya pribadi. Sampai sekarang tidak miskin-miskin. Malah tambah diberkati berlimpah-limpah. Rupanya rahasia di balik memberi adalah mengalami multiplikasi. Mengalami pelipat gandaan dalam hidup kita. Amin. Berlawanan dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi saudaraku, semakin keluar sedikit, terima sebanyak-banyaknya, keluar sedikit-dikitnya. Tapi hukum kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah menabur. Ketika menabur mengalami multiplikasi. Yang pertama adalah holiness. Budaya hidup kudus, berbeda dengan dunia ini. Tapi yang kedua, forgiveness, mengampuni. Tapi yang ketiga adalah giving, suka memberi, menabur. Saudaraku, saya bersyukur hampir setiap saat kami sedang membangun gereja yang ada di depan. Ada banyak orang yang tanya dan berkata, Pak, saya titip. Saya biasanya tanya, ini untuk pribadi
untuk pembangunan, untuk perpuluhan, atau untuk misi atau yang lain. Biasanya arahnya tepat. Nah saudaraku, ada orang-orang yang terus ketika Pak Hengki nawarkan, ayo 100 semen. Saudara, sampai 100 lebih terkumpul. Ayo untuk ini semuanya saudaraku, Tuhan cukupkan. Saudaraku dan saya berdoa, tangan-tangan mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ada banyak ajaran yang membuat saudara miring kanan kiri. Saudaraku, saudara lihat sepotong-sepotong saudaraku. Apalagi tentang perpuluhan. Saudaraku dengar, bukan karena Tuhan butuh uang kita, tetapi hanya bicara masalah ketaatan. Rahasia the hidden power of giving adalah ngalami multiplikasi. Dan saudara lihat ini sesuatu yang luar biasa. Happiness is in giving. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, ini janji Tuhan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi. Sehingga beratnya tak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi, kata Daud. Rupanya Alkitab berkata, dalam perjanjian baru dikatakan, lebih baik memberi, lebih berbahagia memberi, lebih bahagia menabur daripada menerima. Kalau pengen melihat mujizat Tuhan, pelipat gandaan dalam bisnis, usaha, ekonomi, keuangan, belajarlah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita beri makan orang sebanyak-banyaknya dan sisanya menjadi, saudaraku, sangat banyak dan mereka sangat diberkati Tuhan. Artinya apa? Ini budaya kerajaan Allah. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ada banyak budaya setiap suku, ada punya budaya setiap daerah. Ada budaya hal yang lain sebagainya, ada banyak hal. Tetapi hari ini budaya yang tidak tergoncangkan, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita ngalami mujizat Tuhan. Saudaraku belajar 10.000 kali hingga menjadi terlatih 21 kali sehingga menjadi satu habit. Yaitu yang pertama adalah budaya holiness. Yang kedua forgiveness, mengampuni. Dan yang ketiga adalah budaya untuk menabur. Amin, memberi. Saya percaya tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama di akhir daripada khotbah saya. Kita akan juga perjamuan kudus supaya hari ini kita terus mengalami sesuatu yang luar biasa. Tolong para diaken menyediakan roti dan anggur sudah disiapkan. Haleluya. Oh Yesus, mengasihi lebih sungguh Pak Henki. Persiapkan roti dan anggur saudara. Mungkin saudara ada di tempat kos. Saudara ada di rumah saudara. Saudara ada di apartemen saudara. Mungkin saudara juga dalam perjalanan. No problem. Saya percaya kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara buat kita. Haleluya. Saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Oh Yesus, amin. Oh haleluya, 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 haleluya. Ambil roti yang ada di tangan kananmu. Persiapkan dengan segenap hatimu saudaraku. Mulai jika engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dengan pengucapan syukur dan beribadah dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Sambil cek sebelum masuk perjamuan. Adakah saudara yang sedang mendengarkan program ini, saudara berkata, betul Pak Wahyu, saya sedang sakit hati dengan seseorang. Saudaraku, sebelum masuk perjamuan kudus, minta ampun sama Tuhan dan katakan, aku mengampuni dia. Sekalipun dia yang bersalah. Supaya apa saudara? Setan tidak disenangkan, supaya terjadi terobosan dan Bapa mengampuni setiap kita. Dan kita melihat perkara-perkara yang dahsyat. Mungkin dia sedang sakit. Tidak apa-apa saudaraku, kita belajar merendahkan diri. Ada istilah yang bagus. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Supaya tidak ada orang lagi yang saudara bisa rendahkan. Amin. Angkat di tangan kanan. Oh Jesus. Hari ini kami belajar tentang budaya kerajaan Tuhan. Yaitu budaya untuk hidup kudus. Karena dibalik daripada kekudusan kami akan melihat mujizat Tuhan dan melihat Tuhan. Kuduskan setiap kami supaya surga terbuka atas hidup kami.
Yang kedua, jika ada seluruh saudara kami yang sehari ini sedang mengikuti program ini, sedang sakit hati, sedang dikecewakan, difitnah, dihina, dan hari ini belum mengampuni, Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk bisa mengampuni. Dan yang ketiga, budaya untuk memberi, untuk mengalami pelipat gandaan. Terima kasih Tuhan, angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan berisi anggur. Darah Kristus membasuh setiap kita, menyucikan seluruh kehidupan kita, sehingga benar-benar apa yang dikatakan satu gate pintu untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mari angkat di tangan kananmu dan di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus yang menyucikan kita sehingga kita masuk dalam kerajaan Allah dalam nama Yesus. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Buka tangan saudara. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Pendeta Hengki akan menutup dalam berkat Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini karena kami percaya Engkau mengajarkan kepada kami budaya yang tidak pernah ada di dunia ini. Dan budaya inilah yang Engkau pakai untuk menjadikan kami terang, menjadikan kami berkat bagi banyak orang dan menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan, haleluya, bagi banyak orang untuk membawa mereka kepada terang Kristus. Karena itu hari ini Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami untuk tinggal di dalam firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini kami mulai minggu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Kiranya Tuhan melindungi kami, kiranya Tuhan membela kami dari segala yang salah, yang jahat, dan kiranya Tuhan menuntun kami senantiasa sehingga kami selalu bersama-sama dengan Tuhan, selalu menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dalam hidup kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua, shalom.